Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau dan juriat-juriat beliau serta orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Nama ulun Badrun bin Adul bin Antung bin Jalal. Ulun adalah khadim daripada Rumah Al-Quran As-Salam, Komplek Dinar Mulia, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini ulun ingin berbagi pendapat, berbagi pengetahuan dengan kawan-kawan ulun, sahabat-sahabat ulun, dan juga kepada seluruh pengunjung channel YouTube kami dimanapun berada. Kali ini kita tetap membicarakan masalah bidang ilmu tasawuf, dan kita ingin membahas pada kali ini tentang tingkatan-tingkatan orang makrifat menurut sudut pandang para arif billah. Makrifat yang pertama ialah disebut dengan makrifat ilmu yakin. Makrifat ini adalah makrifat yang menggunakan ilmiah atau ilmu pengetahuan. Jadi seseorang ini ingin mengenal Allah, lalu ia mempelajari pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menguatkan pengenalannya itu juga dengan akal dan pemikiran yang mantap sehingga dapat ia mencapai suatu derajat yang disebut dengan makrifat tadi dengan keilmuannya. Nah, dengan kepengenalannya, dengan keilmuannya ini dia dapat menyaksikan tentang kesucian Allah dan kebesaran Allah, dan ia senantiasa bermusyahadah dan suhud kepada kebesaran Allah dan kesucian Allah tadi. Nah, itulah tingkatan makrifat yang disebut dengan makrifat ilmu yakin. Dan pengenalan ini dapat dipelajari dan dapat diusahakan. Artinya kau haja ilmu ma'rifat tadi dipelajari, siapa haja bisa haja mempelajari asal hakun belajar dengan guru yang sudah ada, dan dapat diusahai, maksudnya keyakinan tadi dapat diusahakan supaya bertambah yakin, pemahaman dapat diusahakan supaya bertambah paham, dan juga dapat diusahakan agar kita senantiasa kawan melihat hati kita ini dengan kebesaran Allah dan kesucian Allah. Ini tingkatan yang pertama disebut dengan tingkatan ilmu yakin. Yang kedua adalah tingkatan disebut dengan ma'rifat ainul yakin. Nah, tingkatan ini orang ma'rifat dalam tingkatan ini sesudah mempelajari yang pertama tadi, lalu orang itu sudah ada memiliki ma'rifat dengan keilmuannya tadi, lalu orang ini mengambil akan tarekat daripada tarekatnya aulia Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengamalkan tarekat disertai bimbingan-bimbingan daripada gurunya, serta tuntunan-tuntunan daripada gurunya, dan juga dengan latihan-latihan di dalam ilmu tarekat tadi, sehingga mencapailah terbukalah orang tadi hijab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu di saat terbuka hijab ini, lalu terbukalah hijab tadi, lalunya kada ada lagi memandang akan adanya wujud dirinya, dan kada ada lagi juga dalam pandangannya alam semesta ini. Nah, ini orang yang sudah mencapai kepada kepanaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam pandangan ketika makrifat kepada Allah. Masalah iktikat itu tetap kada berubah. Allah itu tetap ada dan alam itu tetap ada. Allah adalah Tuhan dan semesta alam ini adalah makhluk. Itu tetap dalam iktikat, tidak berubah. Hanya saja dalam makrifat ini orang itu sudah mencapai makam panah, sehingga dalam pandangan hatinya, dalam pandangan batinnya itu ia kadang memandang lagi keberadaan alam dan keberadaan dirinya, yang dipandangnya hanyalah keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan ainul yakin. Tetapi ya kamu memandang tadi karena sudah terbuka hijab. Nah, ini terbuka hijab. Terbukanya hijab tadi karena mengikuti daripada tarekat tadi. Nah, teman setelah mengamalkan tarekat sekian waktu, Allah bukakan hijab dan ia mencapai
itu tadi. Dan ini adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sudah mempelajari ilmu ma'rifat dan mengamalkan ilmu ma'rifat serta menjalin tarikatnya aulia Allah taala, bukan dapat dipelajari. Jadi ma'rifat yang tingkat kedua ini kada kau dipelajari dan kada kau diusahai seperti yang pertama tadi. Yang pertama tadi kau diusahai karena itu bersifat masih bersifat dengan pengetahuan. Ini bukan lagi dengan pengetahuan, tapi sudah keterbukaan batin seseorang tadi, sehingga tidak ada lagi hijab batin di antara seseorang tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mencapailah ia daripada makam kepanaan. Dalam makam panah tadi ia tidak lagi memandang adanya wujud dirinya sendiri dan wujud alam semesta. Yang dipandangnya hanyalah semata-mata wujud Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah pandangan. Pandangan bagi orang yang sudah terbuka dan mencapai kemakrifatan. Inilah yang disebut dengan makrifat ainul yakin. Bukan merubah daripada iktikat. Kalau panggilnya dikatakan bahwasanya kada ada lagi alam, kada ada lagi alam, ada alam itu tetap ada dan Allah tetap ada. Cuma hanya saja di dalam pandangannya karena sudah terbuka hijab, lalu alam ini sudah tidak terpandang lagi olehnya. Yang dipandangnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan ia fana di dalam wujudnya Allah Subhanahu wa taala tadi, sehingga tidak ada lagi yang memandang dan dipandang, melainkan Allah lah yang memandang dan Allah lah yang dipandang dalam pandangan orang ini tadi, karena sudah mencapai kemakrifatan dan sudah terbuka hijab dan sudah berkekalan di makam fana. Ini kada dapat dipelajari dan kada dapat juga dicari dengan guru, karena ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dikehendakinya. Seperti mana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man amila ma amila warasahullah ma ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan siapa yang mengamalkan apa yang ia ketahui, niscaya Allah akan memberitahu apa yang ia belum ketahui. Nah, ini karena dia sudah mengamalkan ilmu ma'rifat tadi, sudah mengamalkan tarekat, lalu diberi apa yang kada diketahui, yakni ma'rifat yang sebenarnya, yaitu dengan terbukanya hijab dan dapat memandang Allah berkekalan dengan pandangan batinnya, dengan mata hatinya tadi. Kada lagi orang di kabu pandir itu paksa tenggelam dalam keadaan itu tadi. Dan ma'rifat yang ketiga itu disebut ma'rifat hakul yakin, yaitu setelah mencapai pengenalan yang ke-1 dan pengenalan yang kedua tadi, dia memandang lagi kepada adanya dirinya dan tidak adanya. Nah, jadi yang ketiga ini memandang pulang ma'rifat yang hakul yakin ini tentang ada dirinya pulang dan tiadanya dirinya. Nah, kawannya melihat ada dirinya dan kada dia ada dirinya, kawannya melihatnya kedua-duanya hanya saja dalam pandangannya zat Allah yang maha suci. Nah, zat Allah lah yang maha suci dalam pandangannya. Dia fana di dalam kepanaan, dan jika dia meningkat lagi sampai kepada makam baka. Nah, makam baka ini di atas daripada makam fana, di mana saat itu orang sudah berkekalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga adalah pemberian Allah taala kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, dikehendakinya bukan atas usahanya tadi kada. Inilah hasil yang didapat orang yang panah. Orang yang panah tadi mendapatkan hasil ini sesudah ia panah, lalu ia mencapai kepada makam yang disebut dengan makam bakabillah, yaitu makam yang semana yang sudah berkekalan dengan Allah. Dan yang lain tidak ada lagi dalam pandangannya, yang ada hanyalah Allah semata dalam pandangannya. Dia dalam pandangannya yang sudah terbuka hijab. Nah, sudah terbuka hijab, janganlah engkau lampaui tujuanmu kepada yang lain. Jangan melampaui tujuan tadi kepada yang lain. Tetaplah tujuan kita adalah yaitu mengenal Allah yang tadi. Sekiranya inilah yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ma'rifat yang sebenarnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.